Saya sedikit mengingat sejarah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu sisi beban yang akan dihadapi oleh umat, Rasulullah telah memberikan satu ketawadhanan yang luar biasa. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Abi Ishaq ketika didatangi Sayyidina Jibril alaihissalam, dan di situ bersama Sayyidina Israel. Beliau bertanya bagaimana rasanya ketika sakaratul maut. Setelah mendapatkan jawaban bagaimana pedihnya rasanya sakaratul maut yang akan dialami, doa terakhir Rasulullah minta kepada Allah SWT untuk menunjukkan bagaimana rasa tanggung jawab seorang Rasul, seorang pimpinan terhadap umatnya. Beliau mohon kepada Allah, sesakit apapun, sedahaga apapun, selapar apapun ketika sakaratul maut yang akan menimpa kepada umatnya, cukup aku tanggung untuk saya sendiri, jangan sampai terjadi kepada umatnya. Warathah ini telah nyampe kepada para al-warathah, bahwa warathatil anbiya. Jangan dikira orang-orang yang seperti Mbah Maimun itu dikiranya orang merdeka, tidak. Ada khususiyah yang ditanggung beban umat di pundaknya dan dibawa mati oleh beliau. Bagaimana yang satu aulia menanggung balanya umat, yang satu aulia mempunyai himayah yang luar biasa, termasuk tugas Mbah Maimun Zubair ini bagian yang hamlul bala di Indonesia. Itu tugas beliau. Beruntunglah orang-orang yang mau mengambil ilmu walau kana harfan dari beliau. Allah yanfa'una min barakatihim. Itu yang penting. Dari itu kita juga membayangkan bagaimana perjuangan yang dibawa beliau, selalu berkiblat kepada wali tis'ah, wali 9. Kita tidak usah jauh-jauh, dulu kita berkiblat ke Hadramaut terlalu jauh, mau ke Baghdad terlalu jauh. Cukup di Indonesia ini bagian Hadramiyah, bagian Baghdadiyah, bagian sumber-sumber tasawuf itu telah komplit di Indonesia. Jangan kita mempunyai prasangka bahwa aulia-aulia yang ada di Indonesia ini kiranya makomnya tidak ada yang di sebagian negara-negara yang lain.
Qutbil Ghath yang ada di Indonesia ini lebih daripada 80 orang. Yang kutub banyak sekali, seperti Maulana Sultanul Aulia wal Arifin Sayyidina Al-Imam Ibrahim Mahdum bin Ahmad Rahmatillah bin Jamal bin Ibrahim Asmarakandi bin Jamaluddin Hussein bin Ahmad Shah Jalal bin Amir bin Abdullah Udmat Khan bin Amir Abdul Malik bin Alwi bin Muhammad Said Marbat bin Ali Khalid Wasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Al-Naqi bin Muhammad Al-Naqi bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Sadiq. Ibunya Ja'far Sadiq adalah Sayyidah Farwah bintil Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr Siddiq. Ayahnya Al-Imam Ja'far Sadiq Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain Siddiq bin Ali bin Abi Talib wa bin Fatimah Zahra Al-Batul binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul. Jadi aulia wali tis'ah khususnya yang ada di Indonesia, Duriyah Azim Ali, Duriyah Sayyidina Imam Abu Bakr Siddiq, Duriyatul Fatimah, Duriyah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau terkenal Sultan Aulia fi zamani fil Jawa, Sunan Bonang. Yang kedua Maulana Hashim Sunan Derajat, itu termasuk. Yang ketiga Maulana Syarif Hidayatullah Sahib Jabal Jati, itu payungnya Indonesia, himayatul Indonesia, diantara dipegang sampai sekarang oleh beliau 3 hal. Dan diteruskan regenerasi. Belum yang kutub-kutub setelah beliau. Di Jawa Timur itu kayak apa wali kutub banyak, jangan dikira tidak. Jawa Tengah tidak ketinggalan, Jawa Barat juga sama. Jadi Indonesia itu mempunyai paku-paku, lopian-lopian yang perlu patut untuk dijadikan contoh untuk kita semuanya. Bagaimana cara perjuangan beliau, kita ini menjadi ulama, menjadi kiai enak. Maaf saja. Datang sudah tola'al badru alaina, ada yang pakai selawat. Makanannya khusus, seolah-olah minumannya gelasnya khusus. Nanti pulang berapa amplopnya ya kita nggak tahu. Tapi apakah kita tidak pernah berpikir ketika eyangnya Mbah Kiai Ma'mun Zubair masuk ke daerah sarang, kita taikkan lagi wali-wali 9 yang terdahulu. Apa dianggapnya wali-wali dahulu enak seperti kita sekarang ini? Menghadapi orang yang belum mengerti beriman, yang belum mengerti bersuci, kencing pun belum tentu ngerti cebok. Bagaimana yang dihadapi masih separuh telanjang dan lain sebagainya. Dengan tabah dan sabarnya, karena selalu mengharapkan orang itu baik, mendapat taufik wal hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah pernah berhadapan yang begitu tidak? Jangan kita jadi umat ini ahli madahil kubur. Wah, dulu Mbah Maimun masih hidup, tapi sayangnya Mbah Maimun
sayangnya ya antara pro dan kontra biasa. Tapi setelah meninggal gak ada orang kayak Mbah Maimun Zubair. Ya wajar, itu namanya madahil kubur. Ngalem nek wis ning jero kubur ini biasa, lengganan, gak kaget model itu. Nah, apakah kita ini akan menjadi golongan madahil kubur? Waktu zaman Sunan Kalijogo, coba waktu kita hidupnya, wali kok orjenan, wali kok main gending, katanya wali kok begini. Yang ngukur wali itu siapa? Sirullah yang diberikan kepada beliau. Seandainya kita hidup di zaman Sunan Kalijogo, mungkin orang paling ingkar kepada Sunan Kalijogo. Alhamdulillah kau tidak jumpai Sunan Kalijogo. Yang sekarang mengatakan Sunan Kalijogo, Masya Allah, wah, Masya Allah, luar biasa, sudah mati, tidak menangi kon negaraku. Bodoh. Dan bagaimana aulia-aulia terdahulu, bagaimana para beliau-beliau merintis, diteruskan oleh pewaris-pewaris 9, mengajarkan arkanul wudu, mubtilatul wudu, arkanus sholah, mubtilatus sholah, nawakidus wudu, dan lain sebagainya. Dan memberikan satu contoh kiai-kiai kita di pegunungan-pegunungan. Tidak cukup dari itu saja, bagaimana para beliau merintis, membawa beliau murid-muridnya dengan tenaganya sendiri, dengan ongkosnya sendiri, dengan keuangannya sendiri. Bahkan santri yang ikut beliau tidak pernah mendapatkan sangu dari kedua orang tuanya. Dijamin, ditanggung oleh para ulama-ulama kita. Dikenalkan kepada para ulama, dikenalkan para habaib. Kita tahu selaku ahlul bait tinggal dicintai, tinggal didemeni. Teko diambung tangane, maaf bukan saya mengkritik. Datang tinggal cium tangan, yang kebetulan ada rezekinya, kita dapat rezeki dari para muhibbin. Jasa siapa itu semuanya? Jasa dari bagian seperti Mbah Maimun. Tapi sekarang kemana Mbah Maimun? Itu tanggung jawab kita bersama untuk membangkitkan berapa ribu Mbah Maimun supaya hidup di Indonesia ini menjadi penenang umat, menjadi penyejuk umat, seterusnya dan seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.